of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau. Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Langsung saja kita mulai diskusinya. Om Bob, ada wacana bahwa sertifikat vaksin akan menjadi syarat untuk warga berkegiatan, khususnya ketika akan ke resto, ke mall, dan sebagainya. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, ini COVID-19 ini kan nggak karuan ya, di Indonesia ini nggak karuan. Pada awal-awal COVID-19 itu muncul di dunia, itu sepertinya kita di Indonesia itu masih nganggap bahwa COVID itu nggak akan masuk di Indonesia, ya, karena katanya virus COVID itu kan takut sama panas. Oke. Nah, Indonesia ini kan negara yang ada di daerah tropis, ya. Indonesia itu kan dilalui garis khatulistiwa kan. Betul. Jadi selalu tiap tahun itu anytime anywhere di Indonesia itu sinar matahari terbit terus ya. Ya, jadi karena tropis waktu itu punya anggapan bahwa ini kemungkinan besar tidak bisa masuk di Indonesia. Ya. Tetapi ya apesnya itu kok ternyata masuk di Indonesia, yang titik nolnya itu dimulai dari Depok, Jawa Barat, dekat Jakarta itu. Ya. Ada orang Jepang yang tinggalnya di Kuala Lumpur, dia datang ke Indonesia, terus ada di kafe atau di diskotik di Depok sana itu, ternyata ini membawa virus. Ya, jadi sejak itu virus itu kemana-mana. Seperti kita ketahui, virus ini kan nularnya lewat droplet ya. Jadi kalau orang ketemu ngomong-ngomong itu ada droplet yang keluar, bisa nulari ya. Nah, punya cerita setelah kejadian seperti itu, berturut-turut Indonesia itu menjadi kena wabah COVID-19 ini. Ya. Lah, dengan adanya seperti ini berkepanjangan terus sampai sekarang ini, kita akan termasuk salah satu yang terbesar yang kena ya. Yang meninggal pun juga rasanya banyak ya, sehari itu bisa ribuan ya. Ini termasuk pandemi yang paling parah di Indonesia ya gitu. Nah, sekarang pencegahan itu kan sudah dilakukan ya. Jadi 5M itu dilakukan, tapi pelaksanaannya nggak beres. Ya, masih terlalu banyak peri kemanusiaan ya. Juga ada hambatan-hambatan untuk berkumpul-kumpul yang dilarang, itu juga hambatannya banyak ya. Ada orang bilang, wah, berkumpul tuh hak asasi. Ya. Untuk melakukan ibadah-ibadah bersama itu juga hak asasi, karena Indonesia itu kan negara hukum, negara agama. Maksud saya yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa ya, negaranya negara hukum ya, bukan negara agama ya, tapi negara yang berdasarkan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kepercayaan terhadap segala keyakinan agama itu dilindungi dan tidak boleh dihalangi kalau lagi mengadakan ibadah. Nah, ini kan pengertian-pengertian yang kurang ini mengakibatkan wabah COVID-19 ini jadi nggak karuan sampai sekarang. Ya, nah sekarang langkah yang paling jitu kan seluruh dunia menganggap yang paling jitu ya harus vaksinasi. Ya, maka Indonesia luar biasa. Sejak awal sudah mempunyai vaksin yang beli dari Tiongkok. Ya, Sinovac itu luar biasa. Ya, jadi termasuk negara yang paling cepat menyediakan vaksin untuk COVID-19 ini. Pelaksanaannya memang agak seret. Ya. Kemarin kalau dari birokrasi sendiri itu ya inginnya kan cepat ya, pemerintah pusat itu inginnya cepat, tetapi dalam pelaksanaannya itu kan banyak hambatan. Ya, harus KTP-nya wilayah tertentu. Wow.
pada saat pelaksanaannya itu juga berliku-liku, ya harus daftar dulu lah, nunggu panggilan dulu lah, sehingga vaksinasi ini menjadi agak tersendat-sendat. Sudah punya vaksinnya tapi penyuntikannya tersendat-sendat. Ya belakangan juga kan banyak juga yang menentang vaksin kan, katanya sakit itu kan kehendak Tuhan, kehendak Allah ya. Jadi kalau memang dikehendaki ya tidak bisa apa-apa, tapi takut juga kalau vaksin itu dalamnya itu ada chip, macam-macam itu, sehingga data-data kita bisa bocor. Bahkan belakangan ini ada yang ngomong bahwa vaksin itu yang divaksin dalam waktu 2 tahun mungkin akan meninggal. Ini kan hoak-hoak yang seperti itu tuh bertaburan seperti bintang yang ada di langit itu. Ya. Nah, sekarang kenyataannya secara medis, secara teori, secara medikal, vaksin itu ya memang yang paling bagus. Nah, maka pemerintah sekarang menggencarkan agar supaya vaksinasi itu nanti 17 Agustus ini itu sudah bisa ya 40%, 50% atau 60% lah ya dari jumlah penduduk Indonesia ini harus bisa supaya cepat-cepat situasi ini bisa diatasi. Ya. Nah, segala upaya pemerintah kemarin untuk vaksinasi ini kan sudah sepertinya oke ya. Sosialisasinya ya sudah jalan, tapi ada yang ngomong kampanyenya kurang kuat. Nah, sosialisasi sama kampanye kan beda. Kalau sosialisasi itu ya tidak dilakukan kampanye yang besar-besaran ya, mestinya ini harus kampanye besar-besaran karena banyak masyarakat atau rakyat Indonesia itu belum sadar vaksinasi ini sebetulnya satu-satunya jalan untuk lebih cepat mengatasi pandemi ini. Lah belakangan mulailah sudah dicoba persuasif nggak bisa ya. Kalau mau dikasih hukuman, kebetulan yang melaksanakan hukuman itu ya agak bagaimana gitu ya. Misalnya itu kan paling populer yang jadi seperti lelucon kan, orang yang melanggar pakai masker itu Jakarta itu gimana? Sama pimpinannya masuk peti mati 5 menit atau 10 menit. Malah yang masuk peti mati malah bangga. Ini loh saya masuk di peti mati. Ya, terus juga hukuman sosial. Ya nyapu-nyapu di jalan. Ya, aku nggak ngerti itu nyapunya serius atau enggak, kita nggak tahu deh. Pokoknya itu hukuman-hukuman itu penuh manusiawi dan kelihatannya tidak efektif. Ya, juga himbauan-himbauan pemerintah bahwa tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan massa. Malah juga ada pejabat yang nekat ya. Di Jawa Timur itu ada perayaan juga ya. Akhirnya pemerintah pusing ya. Nah sekarang entah gimana justru ada satu gerakan-gerakan yang patut kita puji, yaitu bahwa ada satu, bagi yang belum melakukan vaksinasi itu tidak boleh berkeliaran. Nah, istilahnya lebih halus itu tidak boleh memasuki ruang publik. Apalagi ruang publik yang tertutup. Jadi pasar, mal-mal, restoran-restoran itu bagus kalau memang mempunyai ketentuan tidak boleh masuk kalau belum divaksin. Ya. Itu bagus sekali, sehingga mau tidak mau orang yang sudah terlalu jenuh tinggal di rumahnya atau di flat-flat apartemen ya, atau maaf di jalan-jalan atau di lingkungan perumahan-perumahan yang lebih kecil, itu kan ya pusing kan, masa di dalam rumah terus kan bisa stres ya. Wah, itu kalau bicara soal stres tuh di Jepang itu kan banyak itu yang cewek-cewek stres tuh pada bunuh diri karena COVID, nggak boleh kemana-mana, itu bikin stres ya. Lah sekarang di Indonesia kalau memang untuk melakukan atau berkunjung ke lingkungan-lingkungan yang untuk fasilitas umum, ini diharuskan vaksinasi. Misalnya ya, mau naik kendaraan bis umum, misalnya busway itu harus vaksinasi. Yang boleh masuk. Yang naik kereta api harus vaksinasi. Kalau belum vaksinasi, sorry. Ya, nggak boleh masuk Mac. Ya. Yang mau masuk mall sama. Maaf guys. Wah, sudah vaksin belum? Belum, jangan boleh masuk.
Ini akan membantu program pemerintah supaya vaksinasi segera terjadi. Dan ini bagus kalau diikuti di daerah-daerah juga. Jangan cuma Jakarta saja. Demikian juga fasilitas olahraga. Misalnya kolam renang. Kolam renang juga bagi yang mau masuk ke kolam renang, yang mau olahraga renang, sudah harus divaksin. Itu juga bagus. Ya, jadi semua mendorong untuk mendapatkan vaksinasi. Nanti kan sekolahan mau dilakukan lagi tatap muka. Betul. Ya, karena Indonesia kalau kita lihat sekolah yang namanya daring itu kok rasanya kecepatan internet itu kan belum merata. Ya. Akan terjadi ketimpangan ini di orang yang tinggal di daerah yang internetnya cepat. Ya, apalagi yang 5G ya. 5G itu baru beberapa kota, tapi ya gimana wong 4G aja belum merata kok. Ya. Nah, itu terutama penyelenggara seluler itu kan juga mikirin investasi. Ya, 5G itu kan investasinya pakai duit. Jadi kalau melihat ini potensinya nggak ada ya ditunda-tunda dulu lah ya di tempat lain. Diutamakan yang potensinya ekonomi besar ya, jadi pelanggannya banyak. Nah, itu kan juga mengakibatkan terjadi perbedaan di dalam daring, belajar daring itu. Jadi pemerintah memang harus segera membuka sekolahan dengan tatap muka, namun untuk mencegah COVID ini syaratnya harus sudah divaksinasi, itu bagus. Jadi mau tidak mau orang-orang yang mempunyai pendapat dari kalau vaksin itu hak asasinya, saya kan boleh milih, boleh vaksin atau tidak, itu kan, ya itu memang haknya dia. Tetapi kalau kamu tidak vaksin dan kamu mengakibatkan orang-orang tertular oleh virus-virus yang ada dalam dirinya tadi itu kan melanggar hak asasinya lebih banyak. Ya, jadi di sini memang terjadi dua pilihan, mana yang mau diikutin oleh pemerintah maupun masyarakat. Ya, kalau ada masyarakat ditanyain polling ya 100 orang kalau di polling ya setuju nggak? Yang belum vaksin tuh nggak boleh menikmati fasilitas umum. Ya, yang mau bilang oke ya kira-kira 110 lah ya. Iya, ya jadi kepentingan umum lebih penting daripada kepentingan pribadi. Jadi ini harus ditunjang. Nah, tapi Om Bob, gimana ya caranya supaya kita tuh tahu apakah orang ini sudah divaksin atau belum gitu? Ya, itu kan kita cukup bersyukur ya, karena pemerintah itu sudah menciptakan aplikasi di dalam handphone. Ya, aplikasinya itu namanya Peduli Lindungi. Ya, itu sudah ada di Android, juga sudah ada di iOS ya. Nah, tinggal itulah yang menjadi patokan ya. Karena begini, orang yang sudah vaksin itu syarat pertama sekarang ini kan kamu harus punya KTP. Oke. IKTP itu kan ada nomor induknya. Betul. Nomor induk kependudukan NIK ya, banyak ngomong NIK itu nomor induk kependudukan ya. Nah, itu bagi orang yang divaksin itu kan didaftar dulu dan data-data yang sudah divaksin ini dikirim ke aplikasi itu oleh petugasnya, dan begitu udah selesai di aplikasi itu ada yang namanya ya katakanlah semacam paspor vaksinasi ya. Kalau yang sedang 1 kali ya keluarnya paspor itu 1 kali. Kalau yang sudah 2 kali ya keluarnya itu 2 kali. Jadi sertifikat itu sudah bukan dalam bentuk kertas tapi sudah digital. Nah, digital ini kan nggak bisa ditipu ya. Jadi pada saat orang mau masuk di dalam fasilitas umum yang disyaratkan harus sudah vaksinasi tadi itu, nunjukin handphone. Ya, tunjukin handphone. Nah, di handphone udah muncul itu Peduli Lindungi ya kan. Nah, ini seperti ini misalnya ya kan. Nah, nih seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini bisa udah secara digital, jadi ini akan banyak membantu. Jadi petugas itu tinggal lihat handphonenya mana. Nah, sertifikat atau paspor dari sertifikasi bukti kalau sudah vaksin itu muncul di situ. Ada fotonya, ada nomor KTP-nya,
Jadi tinggal dilihat, ini mudah sekali. Sangat mudah. Dan ini sangat efektif. Karena kalau nggak bisa nunjukin itu, ya sorry. Sorry Mac, sorry guys. You nggak boleh masuk di fasilitas umum ini. Lalu gimana dengan mereka yang misalnya nggak punya HP gitu, Om Bob? Ya salahnya sendiri. Ya, katanya Indonesia itu yang punya HP kan rata-rata satu orang itu punya 2,5 handphone. Jadi kalau nggak punya handphone untuk menunjukin kalau dia sudah vaksin, ya berarti dia nggak layak lah, ya. Tidak boleh lagi masuk karena syaratnya memang seperti itu. Ya, lah biasanya orang-orang yang nggak punya handphone seperti itu kan jadul, ketinggalan. Dia tidak mau maju bersama dengan masyarakat, ya ditinggal aja. Tapi ngomong-ngomong, gimana ya caranya supaya program ini bisa berjalan dengan baik gitu, nggak bocor gitu? Ya, ini juga menjadi faktor. Ya, peralatan digitalnya sudah oke. Sekarang yang menjadi faktor utama kan manusianya. Maksudnya yang jaga itu. Ya, kalau yang jaga itu penuh dengan toleransi, wah ini toleransi yang salah ya. Kalau toleransi antar agama itu baik ya. Tapi kalau toleransi orang mau masuk terus, wah maaf Pak, handphone saya ketinggalan. Dilihat, oh ini kok teman kita sendiri. Ya dia nggak apa-apa masuk. Nah ini bahaya. Jadi program pemerintah, program semua yang kepingin menyelamatkan orang-orang yang sudah bepergian di dalam lingkungan fasilitas umum tadi itu menjadi bahaya. Ketularan lagi sama yang diloloskan tadi itu. Wah ini bahaya sekali. Maka ini sistem itu bagus, metodenya oke, teknologinya oke, tapi kalau manusianya brengsek seperti tadi itu, atau malah manusianya tadi itu mencari kesempatan dalam kesempitan. Orang kalau mau lihat handphonenya mana, you punya sertifikat vaksin, ya. Wah sama dia malah pura-pura ngeluarin, sebenarnya yang dikeluarin dompet. Wah, kasih 50.000. Seperti apa yang belakangan ini kita sering lihat kan, kasih 50.000 atau 20.000 gitu terus. Ya petugasnya terus pura-pura, oh ya betul dah kamu udah divaksin, kantong masuk kantong, itu kan terjadi. Ini bahaya. Ya, jadi manusianya yang jaga ini harus betul-betul integritasnya tinggi. Nah manajemennya ini harus kontrol dengan betul. Pasang CCTV, diplototin, ya. Ada berapa orang dilihatin nih, sudah betul nggak? Itu terus random. Kalau udah masuk di tengah-tengah itu, ya sekali-sekali ada security yang ketemu sama pengunjungnya. Bisa lihat dia punya handphone, sertifikat. Kalau dia nggak bisa nunjukin, berarti apa yang terjadi? Pasti penjaga pintu kita itu, doorman tadi itu pasti main. Nah langsung tuh dipecat, didenda atau diapain. Jadi ini harus melibatkan semua sistem atau metodenya atau digitalisasinya itu sudah bagus, orangnya sudah bagus, harus dikontrol juga. Orang yang kontrol ini juga harus bagus. Jangan kalau sudah ketemu yang, oh ini ternyata ada yang lolos, dipanggil lah itu siapa petugasnya doorman tadi itu. Doorman-nya, maaf Pak, saya tadi alpa karena mata saya lagi sakit. Atau tadi saya betul-betul grogi karena yang datang itu badannya besar, jadi saya takut ya, jadi saya lihatnya kurang jelas. Ya Pak, maaf Pak, daripada nanti saya dikeluarkan, nanti saya kehilangan pekerjaan. Wis damai aja Pak. Pasal 68 Pak. Security-nya disuap, dikasih duit lagi 200.000, 300.000. Nah ini bisa susah, sudah hancur apa yang kita lakukan ini. Jadi ini bahaya sekali. Tapi apakah sistem seperti ini juga pernah dilakukan di negara lain ya Om Bob? Ya kalau kita lihat itu sekarang, ya kalau kita lihat perusahaan sosmed, Facebook sama Twitter, semua karyawan yang masuk kerja, katakanlah menjadi karyawannya, harus sudah vaksinasi. Kalau tidak vaksinasi, dipersilahkan kerja di tempat lain. Wow. Okay. Nah ini hak asasi juga teriak-teriak. Loh, kok aneh? Soal vaksin kan tidak ada kaitannya dengan kesempatan kerja saya atau kemampuan saya bekerja, apalagi sudah bekerja. Kok gara-gara nggak mau vaksin terus dipecat, dikeluarin?
melanggar hak asasi ini. Lah itu ya kita nggak usah takut. Ya memang hak asasi kalau dia tidak mau divaksin itu dia malah melanggar hak asasi orang lain yang lebih banyak. Ya tinggal pilih mana kita, mengorbankan satu atau mau mengorbankan seluruh karyawan yang jumlahnya jauh lebih banyak itu. Ini kan putusan apa ya istilahnya itu political will, judgment. Seorang manajer atau pimpinan itu yang penting kan judgment-nya. Judgment itu memikirkan banyak faktor, nggak cuma satu seperti kacamata kuda doang, tapi harus dilihat secara lebar mana yang lebih penting ketimbang satu orang ini gitu. Nah, kembali lagi Om Bob, untuk program ini bisa sukses, apakah ada potensi-potensi bahaya lain yang perlu diperhatikan nggak? Ya kalau kita sekarang lihat itu kan, kemarin waktu semua harus punya surat PCR kalau mau naik pesawat terbang. Betul. Atau swab test antigen. Wah, ya, harus bayar itu kan. Yeah. PCR test itu 1.900.000 atau 900.000. Kalau antigen 200.000 atau berapa. Nah, belakangan kan banyak itu PCR palsu, swab antigen palsu. Wah, ya kan? Itu kan susah ya. Nah, sekarang pertanyaannya, ini kalau sudah digital ini apa bisa dipalsukan? Ya, ini yang harus kita hati-hati. Ya, ini bisa terjadi ya namanya bukan palsu tapi aspal. Asli tapi palsu. Ya, jadi misalnya ada orang dia tidak vaksin, tapi KTP-nya dipinjamkan orang lain. Oh. Ya, orang lain ya vaksin, tapi namanya KTP-nya dia. Nah, ini kalau dia dipakai kan lolos. Nah, ini kan bahaya. Kemarin kan ada isu-isu, ada kejadian-kejadian yang kita baca dan kita dengar kabar kalau itu terjadi. Ini juga petugas vaksin itu juga betul-betul harus dikontrol dengan betul. Jangan sampai ini terjadi. Ya, KTP-nya beda sama orangnya disuntik. Nah, ini kacau. Gara-gara dia mungkin program untuk mengatasi COVID-19 di seluruh Indonesia itu bisa hancur karuan, nggak karuan ini. Ya, ini bahaya sekali. Ya, jadi ini harus betul-betul kontrolnya ya. Ini kontrolnya merupakan mobilisasi ya. Karena tukang suntik ya, vaksinator istilahnya itu kan ada jutaan di seluruh Indonesia kan. Ya, jadi di samping mental dia harus benar juga yang kontrolnya harus ketat. Ya, jadi pemimpin-pemimpin unit untuk melaksanakan vaksinasi ini betul-betul harus bertanggung jawab. Jangan sampai salah. Ini membahayakan. Ya, sekarang juga ada toh, sekarang lagi keluar. Sekarang yang tidak punya KTP bisa juga. Ya, ini juga harus diawasi. Kalau tidak punya KTP, terus gimana? Untuk mengetahui bahwa si A si B itu sudah divaksin dengan betul. Iya. Memang kemarin bilang akan koordinasi dengan Dukcapil. Ya, nah sebetulnya ya mudah saja ini, asal Dukcapilnya dikasih wewenang untuk menghadapi vaksinasi ini. Orang yang tidak punya KTP ya segera dikasih KTP. Ya, daftar, langsung dilihat. Kenapa sih kok nggak punya KTP? Nah, KTP itu kan semua penduduk di Indonesia itu kan harus punya KTP. Iya kan? Haknya dia untuk punya KTP, bosok penduduk kok nggak boleh punya KTP. Ya kan? Ini juga bahaya. Jadi betul-betul peraturan yang baik, sistem yang baik, pendukung-pendukungnya yang pakai manusia, ini juga harus bagus. Ini yang harus hati-hati ya. Jadi kita perlu pikirin gimana ini supaya jangan sampai lolos ya, dan semua harus betul-betul serius. Apalagi petugas-petugasnya itu kalau salah ya diancam, kalau sampai lolos awas. Kadang-kadang ada pada saat datang, loh petugasnya kok nggak ada. Ternyata petugasnya bilang, oh saya baru ke kamar kecil. Wah, ya, wah kamar kecil jadi dia seenaknya sendiri aja itu ditinggal dulu. Wah ini nggak boleh. Ini sering terjadi loh. Ya juga ada orang yang tugas itu, wah, loh ini orangnya kemana? Maaf Pak, ini lagi jamnya perlu beribadah, misalnya begitu. Ya, jadi ditinggal aja. Karena dia lebih mementingkan ini, kalau aku nggak beribadah ini dosa saya gimana nanti gitu misalnya kan. Jadi ini tugas ini ditinggal dulu.
ini kan tugasnya tugas duniawi. Wah, misalnya begitu itu juga hati-hati ya. Jadi sikap-sikap seperti ini yang harus diawasi dengan benar. Ya, ingat kan dulu ada kejadian waktu bis kota itu, zaman gubernur yang sebelum ini. Itu ada petugas orang yang monitor CCTV, televisi untuk memonitor apakah kendaraan busway tadi itu parkir atau berhenti di terminal itu sesuai dengan SOP. Hanya boleh berhenti 1 menit atau 1,5 menit. Itu kan dipantau nih, ya sudah betul itu dipantau toh. Loh, ternyata bisa lolos. Apa yang terjadi? Ya tadi itu orang yang dinas untuk mengawasin monitor-monitor yang banyak itu, wilayah-wilayah tertentu kan ada monitornya 10 atau 12 itu, jebulnya ya tadi itu. Karena jamnya dia itu harus berbuat sesuatu ibadah, jadi ditinggal saja. Maka sistemnya ini menjadi tidak jalan karena orangnya tidak bertanggung jawab. Ya, jadi dia lebih bertanggung jawab terhadap yang bukan duniawi, misalnya begitu. Ya, ini kan mengorbankan kepentingan umum nih. Nah, ini jangan-jangan juga hati-hati nih. Ya, di dalam pelaksanaan tugas ini hati-hati sekali, jangan sampai terjadi seperti ini ya. Minimal kalau udah dikasih tahu, kalau ya ada kepentingan yang mendesak atau urgent yang tidak bisa ditunda, harus ada yang gantiin. Misalnya begitulah, baru bisa jalan. Karena kebiasaan masyarakat kita kalau kita lihat itu ya sepertinya sering-sering menyepelekan. Ya. Artinya itu dianggap semua orang itu baik. Semua orang itu jujur. Dianggap seperti itu. Jadi kalau aku tinggal sebentar pun ya nggak apa-apa, gitu kan? Karena semua dianggap baik. Kalau saya kontrolnya nggak ketat juga nggak mungkin lolos lah, gitu kan? Nah ini yang nggak boleh. Jadi harus betul-betul diperhatiin tangan, betul-betul serius kerjanya lah, itu baru bisa lancar semua. Ya kan sekarang dengan COVID ini kan kita kan sepertinya berperang kan. Betul. Perang dengan musuh yang nggak kelihatan. Nggak kelihatan, betul. Ya, dan nggak dirasaki lagi. Ya, tidak ada gejala tanda OTG. Oh iya. Ya, kalau kita perang dengan musuh yang bawa senjata ketahuan. Ketahuan, betul. Karena ketahuan, kita kalau sama musuh pasti kan, musuh itu adalah musuh. Kill or to be kill. Kalau gua nggak bunuh, gua bisa dibunuh. Maka lu bunuh. Nah, dengan COVID ini kan nggak kelihatan musuhnya. Orang-orang yang OTG itu kan bawa virus. Nah, tapi karena kita jiwanya baik, wah nggak mungkin lah mereka seperti itulah ya. Kalau aku pergi juga nggak mungkin lah. Dia mestinya menunggu saya. Oh belum diperiksa kok masuk gitu. Ya lolos. Ini yang harus hati-hati. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat kita yang humanis sekali, yang penuh dengan rasa kasihan gitu kan. Misalnya ada orang 5 datang, terus yang 2 sudah ada itunya sertifikat. Digital. Yang 3 belum ada. Pak, gimana kalau saya nggak ada ini? Saya akan masuknya di mall ini kan kurang seru. Buat ditulungi tuh mas, mewek-mewek itu. Apalagi kalau yang ngomong cantik ya kan. Wah, biasanya kan ada itu. Pahlawan tuh kalahnya sama wanita cantik kan. Nah, jadi ya wis ya nggak apa-apa mah, udah ada sengkitok lah, itu nggak boleh, bahaya sekali. Ya, dan sekarang di mana-mana juga seperti itu. Di Singapura sekarang masuk restoran kalau belum divaksinate nggak boleh, nggak bisa nunjukin, sorry, you jalan-jalan aja di jalan. Semua restoran udah nggak bisa menerima mereka. Nah, ini patut itu. Pertanyaan terakhir nih Om Bob. Untuk mensukseskan vaksinasi yang nanti berujung ke sertifikat yang harus kita gunakan sebagai akses ke beberapa tempat, apa hal penting yang harus segera dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya? Ya, ikutin aja apa maunya pemerintah. Ya, jadi ini harus betul-betul semua sadar kalau COVID ini bahaya untuk kita semua. You lihat, sudah hampir 2 tahun ini ekonomi kita minus. Ya, ini akan menyengsarakan kita. Dan pendapatan Indonesia dulu dianggap sebagai negara yang menengah, sekarang merosot lagi bahwa Indonesia termasuk
negara yang sedang berkembang lah ya, belum menjadi belum menjadi masyarakat atau negara yang pendapatannya tengah ya, ini masih di bawah lagi ya. Dan kemarin kalau kita lihat itu vaksinasi kan yang paling penting kan. Nah kemarin kita lihat tuh di Medan itu banyak sekali masyarakat berebutan untuk bisa vaksinasi. Ya, pemerintah di Medan itu sudah benar. Ya, vaksinasi dilakukan di GOR, gedung olahraga. Ya, tetapi di dalam pelaksanaannya pintunya itu nggak dibuka-buka sejak awal. Jadi kita lihat itu ratusan orang, bahkan mungkin 400-500 itu berkumpul di depan pintu gerbang, masih ditutup pakai rajak besi itu, berdesak-desaan, akhirnya toh sama petugasnya dibuka ya masuknya berdesak-desaan, nggak karuan semua. Ternyata masuknya di GOR itu kan tempat duduknya besar, banyak. Ya mestinya kalau vaksinasinya itu jam 8, ya pegawai negeri kan kalau kerja kan jam 8 ya, misalnya begitu ya. Nanti ya berapa jam istirahat ya. Begitu macam-macam kan. Nah mestinya kan jam 6 dibuka pintunya. Masuknya tidak terlalu buru-buru, langsung disuruh duduk di GOR itu. GOR itu kan tempat penontonnya banyak. Langsung jaga jarak. Diatur sedemikian rupa. Ya ini enggak, gerombolan itu masuk, antrinya di depan meja yang untuk vaksinasi itu juga antrinya bergerombol-gerombol begitu. Ya mestinya kalau memang masyarakatnya itu susah diatur, artinya susah diatur itu tidak sadar mengatur dirinya sendiri, ya harus ada petugas yang ngatur. Buka jam 6, jangan-jangan nanti bilang, wah maaf, saya kalau jam 6 belum bangun. Ya, jadi kalau mau dibuka ya jam 9. Nah itu gimana penjaganya GOR itu kan. Nah masuk diatur dengan tertib, duduk selang 2 atau 3 tempat. Itu kan GOR itu kan yang ribuan itu kursinya. Betul. Ya panggil, duduk di deretan penonton itu, petugasnya di bawah, panggil satu persatu, maju suntik selesai, maju suntik selesai, rapi, jalannya cepat, tidak kemerungsung, dan 5M terjadi. Ini kan enggak, jadi sebetulnya susah mau dilaksanakan, tapi di dalam pelaksanaannya itu kenapa kok enggak bisa tertib seperti itu? Nah ini siapa yang salah? Ya kan, masa yang salah masyarakatnya? Ya harusnya yang bertugas menertibkan itu. Enforcementnya tuh nggak ada. Ya tadi itu loh, kasihan. Aduh, nanti kalau saya teriak-teriak nanti dianggap, wah kamu kok kejam toh. Nah gitu kan. Banyak sekali. Jadi takut kalau dianggap tidak manusiawi. Nah ini jadi penyakitnya seperti ini. Di mana-mana seperti itu. Jadi harus betul-betul pemimpin-pemimpin kita dalam unit-unit eksekusi pelaksanaan ini harus betul-betul mempunyai jiwa yang betul-betul mengerti apa yang harus dilakukan. Bukan cuman datang terus dianggap sudah bekerja. Nah, sekarang itu harus bekerja dengan baik, itu namanya bekerja. Oke. Berarti yang harus dilakukan masyarakat supaya kegiatan vaksinasi ini bisa sukses apa dong, Bob? Ya, kita harus, sikap kita harus betul, lupakan kepentingan pribadi. Jangan egois. Harus memikirkan kepentingan yang lebih besar. Kita tidak sakit, tetapi kita bisa nulari. Ya, jadi jangan egois. Jangan mikirkan diri sendiri, jangan mikirkan golongan kita sendiri, tapi harus memikirkan orang lain. Kalau orang lain baik, kita akan jadi baik. Ya, jadi itu yang menjadi pegangan semua orang agar supaya ini bisa sukses. Yes. Dan sekian episode kali ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Ingat, kalau Anda punya komentar tentang apapun juga yang bisa kita bahas di sini, langsung aja WhatsApp ke 0878 5590 7788.
Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari. Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia. Sampai ketemu di episode selanjutnya, Awang Ajiwasita bersama Om Bob. Tentunya di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau. Out of the Box, membahas apapun yang Anda mau.